Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Bu Maharani. Di sini akan menyampaikan materi pertama untuk kelas 7 di semester ganjil, yaitu tentang bilangan. Nah, tentunya ketika kalian di sekolah dasar atau MI sudah pernah belajar apa itu bilangan dan jenis-jenisnya. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan kembali atau mengingatkan saja ya apa itu bilangan dan jenis-jenisnya. Apabila dari penjelasan Ibu ini nanti ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui personal chatting lewat WA Ibu ya. Mari kita mulai. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di minggu pertama, yaitu menjelaskan bilangan bulat dan membandingkan mengurutkan bilangan bulat. Tentunya untuk topik pembahasannya pun juga ada dua sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan berita berikut ini. Pada tahun 2014 di Eropa itu mengalami perubahan suhu secara drastis, dimana kalau pada pagi hari maksudnya ketika siang hari itu suhunya 10 derajat Celcius di atas titik beku atau 0 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari dia turun menjadi 15 derajat di bawah titik beku. Nah, ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di atas titik beku itu secara berurutan bisa ditulis seperti ini. Ya, jadi ini dibaca bilangan bulat. Ini adalah bilangan bulat 10 derajat Celcius ya. Kalaupun di sini dia bilangnya bilangan bulat positif 10 ya, cukup ditulis 10, tidak usah menggunakan tanda positif. Tetapi kalau dia bilangannya negatif 15, maka ditulisnya pun juga menggunakan tanda negatif seperti ilustrasi yang Ibu berikan ya. Nah, bilangan bulat ini pasti sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu bilangan positif, 0, dan negatif yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Jadi coba kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah suatu garis bilangan. Ini adalah bilangan-bilangan bulat dari negatif 5 sampai 5 itu merupakan bilangan bulat. Kalau nanti misalkan di sebelah sini ada negatif 11/2, apakah dia bilangan bulat? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dia bentuknya pecahan ya. Jadi kalau pecahan itu tidak boleh. Apalagi di sebelah sini ada negatif 2,7, apakah dia bilangan bulat? Jelas tidak. Kenapa? Karena dia desimal. Nah, ini jadi harus diingat-ingat bahwa bilangan bulat itu dia bilangan positif, 0 dan negatif. Selain itu tidak boleh ya. Jadi tidak ada nilai pecahan atau desimal. Contoh lagi, misalkan kalian pastinya kan punya penggaris ya. Nah, di dalam penggaris itu panjangnya kan bisa berupa tengah-setengah gitu ya. Nah, ini misalkan Ibu ambil contoh 1,5 atau 1,5. Apakah dia bilangan bulat? Enggak, karena dia desimal. Dan kalaupun saya ubah bentuknya menjadi pecahan seperti ini, pecahan campuran 3,5, ini juga bukan bilangan bulat karena dia bentuknya pecahan gitu nggih. Nah, coba sekarang tentukan mana yang termasuk bilangan bulat dari keempat bilangan yang Ibu berikan di sini ya. Betul sekali ya. Jadi untuk bilangan bulatnya itu ada dua, dan yang bukan bilangan bulat juga ada dua. Nah, yang manakah yang bilangan bulat? Iya, yang ini ya. Jadi 155 itu bilangan bulat karena dia positif. Kemudian kalau 15,5 ini bukan karena dia desimal. Kemudian negatif 5/10 ini juga bukan bilangan bulat karena apa? Karena dia pecahan. Kalaupun kamu sederhanakan menjadi -1/2 itu juga bukan bilangan bulat karena dia bentuknya masih dalam bentuk pecahan. Nah, yang terakhir ini merupakan bilangan bulat karena dia bilangan bulat negatif ya. Nah, kalau bentuknya seperti operasi begini, terus gimana Bu? Nggak usah bingung, nggak usah risau ya. Cukup kalian kerjakan seperti biasanya, bahwa 10 dibagi 2
itu kan bisa juga menjadi sebuah pecahan ya, 10/2. Nah, 10 dibagi 2 itu kan bisa menjadi berapa? Menjadi 5. Nah, 5 ini bilangan bulat. Udah selesai gitu aja ya. Kemudian kalau 15 kali 6 90 bilangan bulat. Nah, kalau yang seperti ini ada penjumlah, ada perkalian, maka gunakanlah atau kerjakanlah dulu yang ada perkaliannya menjadi 15 ditambah 12 dan hasilnya 27 sehingga dia bilangan bulat gitu ya. Itu untuk bilangan bulat. Nah, sekarang kita ke garis bilangannya. Tadi kan sudah Ibu berikan. Nah, ini Ibu perjelas lagi bahwa di dalam garis bilangan itu ada 0. Nah, dari angka 0 ke bagian kanan itu disebut bilangan cacah. Sedangkan dari 1 ke kanan itu bilangan bulat positif dan negatif 1 ke kiri itu bilangan bulat negatif. Nah, karena di sini ada negatif dan positif, nah, perlu kalian ketahui bahwa bilangan bulat positif itu disebut juga bilangan asli. Nah, di dalam bilangan asli itu ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima. Nah, untuk definisi-definisinya bisa kalian baca di sini ya. Ibu berikan penjelasannya bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Kalau bilangan asli atau bilangan bulat positif dimulai dari angka 1. Kalau bilangan genap maka dia yang habis dibagi 2. Kalau bilangan ganjil maka tidak habis dibagi 2. Bilangan prima itu bilangan yang lebih dari 1 yang hanya bisa terbagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan yang terakhir komposit, mungkin ini bilangan yang baru kalian dengar ya. Bilangan komposit itu bilangan asli yang lebih dari 1 dan yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, untuk angka-angkanya bisa kalian lihat di slide ini ya. Untuk bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, di sini sudah jelas sekali ya bahwa bilangan negatif dari negatif 1 sampai tak hingga, bilangan cacah dari 0 sampai tak hingga, bilangan asli dari 1 sampai tak hingga. Kalau bilangan 1 ya 1, kalau bilangan 0 ya 0 gitu ya. Nah, sedangkan bilangan prima itu angka-angkanya 2, 3, 5 dan seterusnya, dan komposit tadi yaitu bilangan asli yang bukan merupakan bilangan prima dan angkanya lebih dari 1 yaitu 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini untuk bilangan ganjil dan genapnya mudah ya, bisalah. Karena itu kan sudah ada di SD. Kalaupun masih ada yang bingung, bisa ditanyakan melalui WA atau komentar kolom komentar di GC. Kita lanjutkan ke membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di sini ada masalah 1. Coba kalian urutkan bilangan berikut dari yang besar sampai ke kecil. Ini ada A, B, C, dan D. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, apakah kalian bisa mengurutkannya dari besar ke kecil? Pasti bisa ya. Harus bisa. Kalaupun masih bingung, mari kita bahas untuk masalah yang pertama. Nah, untuk angka yang A, dia di sini ada 5 angka penyusun. Dan angka paling kiri yaitu angka 4, dia menempati puluh ribuan. Ya kan? Pastinya kalian sudah belajar apa itu bilangan satuan, apa itu puluhan, kemudian ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Sudah ada di buku siswa, silakan buku paketnya bisa dibuka, dipelajari lagi, kalau lupa bisa dilihat-lihat lagi. Gitu nggih. Kemudian yang B, di sini ada 4 angka penyusun. Nah, coba kalian perhatikan bahwa B, C, dan D ini sama-sama 4 angka penyusun. Dan juga angka paling kiri itu juga angka 8, dia menempati nilai ribuan. Nah, kalau seperti ini maka kalian lihat angka setelahnya. Angka setelah 8 itu angka 6. Ya, angka 6, di sini angka 5, angka 6 lagi. Nah, kalaupun B sama D, Bu, ini kok sama lagi, maka kamu lihat lagi angka setelahnya yaitu 9, kalau yang D yaitu 3. Nah, di sini 9 itu menempati puluhan, 3 menempati puluhan. Nah, jelas di sini bisa kita tahu bahwa urutan terbesarnya yang paling besar otomatis yaitu yang A. Kemudian
B, kemudian D, baru yang C. Gitu nggih. Nah, kita next ke masalah yang kedua. Nah, saya punya bilangan P, Q, dan R sebagai berikut. Nah, ini bilangannya. Bilangannya itu ada huruf yang tidak diketahui angkanya berapa. Kalau tadi kan jelas ya angkanya misalkan 3, 9, 6. Nah, ini angka-angkanya itu diganti huruf kecil AB. Nah, AB ini bisa aja diisi angka dari 0 sampai 9. Jadi kita tidak tahu, yang jelas di sini ada 5 angka penyusun. Ini ada 6 angka penyusun dan seterusnya. Ya. Jadi ini setiap huruf itu mewakili angka. Nah, coba kalian urutkan dari yang terbesar. Nah, kita bahas. Ya, untuk bilangan Q dia memiliki 6 angka penyusun. Kalau bilangan R dan P dia sama-sama memiliki 5 angka penyusun. Kalau dia mempunyai angka penyusun yang sama, maka lihatlah angka paling kiri. Angka paling kiri di sini 3 dan 2. 3 sama 2 lebih besar 2, otomatis R itu lebih besar dari P. Sehingga urutan bilangan dari yang terbesar itu Q, R, baru P. Ya. Oke? Nah, kesimpulannya kita bisa menentukan banyaknya angka penyusunan yang berbeda itu cukup melihat angka penyusun yang lebih banyak. Mana yang lebih banyak angka penyusunnya, maka dia merupakan angka yang paling besar. Tapi kalau angka penyusunnya sama, maka kalian lihat angka penyusun dari paling kiri. Jika dia sama, maka lihatlah angka setelahnya. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah melihat video dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WA Ibu. Ya, terima kasih dan silakan dikerjakan latihan soalnya. Ibu tunggu sampai jam 9 nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.